Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Uzufa. Kali ini kita belajar materi tentang PPKN dan SPDP, tema 1, subtema 3. Okay. Pada materi subtema sebelumnya, kita sudah belajar PPKN dan SPDP juga. Untuk PPKN, kita belajar tentang Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima, begitu pula dengan pengamalan-pengamalannya. Nah, kalau untuk SPDP, kita sudah belajar tentang patung Nusantara, baik dari itu pengertian apa itu patung Nusantara, kemudian jenis-jenis patung Nusantara, dan teknik pembuatan patung, seperti itu. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar materi PPKN. Nah, Pancasila, okay. Pancasila itu lahir pada 1 Juni 1945, okay. Dan berbeda dengan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober. Berbeda, okay. Jadi kalau hari kelahiran Pancasila itu adalah tanggal 1 Juni 1945. Nah, mengapa kita perlu belajar Pancasila? Karena dalam kehidupan bernegara, Pancasila itu memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting. Ya. Yang pertama, Pancasila itu berfungsi sebagai dasar negara, kemudian sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi negara, sebagai sumber dari segala hukum, sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa, dan sebagai cita-cita dan tujuan nasional. Nah, fungsi dan kedudukan Pancasila itu seharusnya menjadi pedoman kita dan pegangan kita, baik itu dalam bersikap, bertingkah laku, baik itu dalam bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Okay. Nah, di subtema sebelumnya kita sudah belajar pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, misalkan di sekolah, di masyarakat, dalam keluarga, dan yang lainnya. Nah, pada subtema 3 ini, kita akan membahas bahwa Pancasila tidak hanya berlaku pada hubungan antar sesama manusia, tetapi juga dengan makhluk hidup lain atau dengan lingkungan alam. Okay? Salah satunya apa? Yaitu menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan sesuai dengan tema 1 ya. Okay? Nah, kenapa kita harus menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan? Karena itu merupakan salah satu wujud dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas penciptaan beragam jenis hewan dan tumbuhan yang bermanfaat juga bagi kita sebagai manusia. Nah, sebelum kita masuk ke pengamalan sila Pancasila yang berhubungan dengan hewan dan tumbuhan, Uzufa mau menambahkan sedikit tentang materi Pancasila. Ini sangat penting ya, biar kalian juga ingat. Pancasila ada 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Kemudian sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Kemudian sila ketiga adalah persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan pohon banteng. Dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Kenapa Uzufa ulang? Karena kalian masih sering lupa, okay?
terutama dengan lambang-lambangnya ini, nggih. Jadi harus diingat-ingat. Nah, Pancasila ini berada di dada pada Garuda Pancasila. Nah, ini ada Garuda Pancasila, nggih. Ternyata jumlah bulu dari Garuda Pancasila ini melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nggih, kalau kita perhatikan di leher itu terdapat 45 helai bulu, kemudian di sayap, masing-masing sayap itu terdapat 17 helai bulu, kemudian di pangkal ekor atau di bawah perisai ini Pancasila itu ada 19 helai bulu, dan di ekornya ini terdapat 8 helai bulu. Kalau kita gabungkan menjadi 17 Agustus tahun 1945, okay? Dan itu adalah Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau kita membahas Pancasila, kita harus paham dulu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, okay? Yang pertama, sila pertama dengan lambang bintang mengandung nilai ketuhanan. Kemudian sila kedua dengan lambang rantai mengandung nilai kemanusiaan. Sila ketiga dengan lambang pohon beringin mengandung nilai persatuan. Sila keempat dengan lambang kepala banteng mengandung nilai kerakyatan. Dan sila kelima dengan lambang padi dan kapas mengandung nilai keadilan. Itu nggih harus dihafal. Nah, pengamalan sila Pancasila yang berkaitan dengan makhluk hidup, nggih, berkaitan dengan hewan dan tumbuhan. Ini Uzufa beri sedikit contoh. Nggih. Kalian juga bisa membaca contoh lain itu di LKS halaman 84-85. Okay? Setelah ini kalian harus membaca LKS halaman 84-85. Yang pertama, pengamalan sila Pancasila. Sila pertama, menyayangi makhluk ciptaan Tuhan seperti hewan dan tumbuhan. Jadi kalau misalnya kalian di rumah memelihara kucing atau merawat tanaman mawar misalnya, harus kalian sayangi, okay? Harus kalian sayangi sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, okay? Itu sila pertama. Sila kedua, memiliki rasa kemanusiaan untuk merawat dan menjaga hewan dan tumbuhan. Jadi kalau kalian mempunyai kucing di rumah, itu harus diberi makan, harus diberi minum, kemudian harus dijaga kesehatannya. Oke, seperti itu. Kemudian kalau punya tanaman, ya harus dirawat, harus disiram setiap pagi dan sore. Kemudian diletakkan di tempat yang cukup dengan cahaya agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Seperti itu, nggih. Kemudian sila ketiga, menjunjung tinggi persatuan dengan mengenal hewan dan tumbuhan dari berbagai daerah, nggih. Jadi maksudnya Indonesia ini terdiri dari banyak sekali daerah, nggih. Antara satu daerah dengan daerah lain itu memiliki keragaman yang macam-macam, memiliki keragaman tersendiri. Jadi misalkan kita tinggal di Jawa Tengah, tidak ada salahnya jika kita belajar tentang flora dan fauna dari daerah lain, okay? Dengan saling menghargai dan saling menghormati keragaman flora dan fauna daerah lain, secara tidak langsung itu akan menanamkan rasa persatuan dan kesatuan kita sebagai warga negara, seperti itu.
Kemudian yang keempat, bermusyawarah untuk melindungi hewan dan tumbuhan dari kepunahan atau kerusakan. Coba kasih contoh yang simpel saja. Jadi misalkan kalian tadi punya kucing di rumah. Nah, misalkan kucing kalian itu tidak enak badan. Nah, kemudian kalian bermusyawarah dengan mama, bermusyawarah dengan ayah. Mama, ini bagaimana kalau misalkan kucingnya diperiksakan ke dokter seperti itu, agar kucingnya tidak sakit, bahkan tidak mati seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh musyawarah yang paling mudah, paling simpel yang Uzufa berikan, okay? Kalau untuk lebih lanjut lagi, misalkan bermusyawarah untuk misalkan melindungi lingkungan di sekitar kalian agar tidak terjadi penebangan liar seperti itu, okay? Dan yang kelima, sila kelima, yaitu melestarikan hewan dan tumbuhan langka di seluruh wilayah Indonesia, okay? Dan itu wajib hukumnya ya, karena tidak hanya kita yang hidup di bumi ini, tapi juga hewan dan tumbuhan. Jadi alangkah baiknya kita saling menjaga, merawat, dan melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Itu materi PPKN pada subtematika. Sekali lagi Uzufa sampaikan, setelah ini kalian juga harus membuka LKS halaman 84-85. Di situ ada banyak sekali contoh pengamalan sila Pancasila yang berkaitan dengan hewan dan tumbuhan, okay? Jangan lupa dibuka. Nah, kemudian setelah materi PPKN atau yang berkaitan dengan Pancasila, kita lanjut ke materi SPDP, okay? Berkaitan dengan patung Nusantara. Nah, seperti tadi yang sudah Uzufa sampaikan, di subtema sebelumnya kita sudah membahas apa itu patung, kemudian bagaimana teknik membuat patung, dan jenis-jenis patung. Kali ini kita akan belajar bagaimana langkah membuat patung. Okay? Ada yang masih ingat bahan apa saja yang bisa untuk membuat patung? Ada dua ya, dari bahan karas maupun dari bahan lunak. Nah, kemarin juga sudah ada tugas dari Uzufa untuk membuat patung dari bahan sebenarnya banyak bebas, ya, tapi kemarin mayoritas kalian membuat yang dari berbahan lunak. Ada yang membuat dari plastisin, ada yang membuat dari lilin, dan ada yang membuat dari sabun, ya, dan hasilnya wow, bagus sekali. Seperti itu, ya. Nah, meskipun kalian sudah membuat patung, tapi ini Uzufa sampaikan bagaimana langkah yang seharusnya kita lakukan untuk membuat patung. Nah, yang pertama adalah mencari dan menemukan ide. Jadi kalian harus tahu dulu itu kalian mau membuat patung apa, seperti itu, okay? Yang kedua, membuat sketsa, okay? Kalian buat sketsanya seperti, misalkan ini sketsa gambar ayam, seperti itu. Kemudian memilih alat dan bahan, dan setelah itu kalian bisa berkarya membuat patung. Nah, alat dan bahan apa saja yang bisa digunakan untuk menghias patung? Yang pertama ada cat akrilik atau cat minyak. Yang kedua, kuas. Kemudian palet, air, koran bekas, dan patung yang akan dihias. Jadi kalau misalkan kemarin kalian sudah membuat patung nih, okay, baik dari itu plastisin maupun dari sabun atau lilin. Nah, kalian bisa menghias patung itu agar terlihat lebih menarik, seperti itu. Nah,
Eh, itu dulu yang bisa Usulfa sampaikan terkait materi PPKN dan SPDP pada sub tematika. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.